di Assembler dan Augment. Selebihnya nanti untuk laptop bisa kita materi ke praktek BlueStack, After Effects, dan Cinema 4D. Selanjutnya waktu kami persilakan kepada Mas Jaka untuk memandu praktek Bapak Ibu Guru di Nusantara yang hebat yang kami banggakan. Terima kasih. Monggo Mas Jaka, dimulai. Ya, terima kasih Bu Indah. Sama-sama. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Kita akan melanjutkan sesi praktek yang kiranya tadi malam itu kurang lengkap ya Bapak Ibu. Apa sudah menginstal 3 aplikasi yang saya rekomendasi di grup tentang Scan 3D, Assembler, dan Augment. Dan tadi pagi sudah saya share tentang cara mengoperasikan Assembler. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu Scan 3D dan Augment untuk smartphone. Lalu berikutnya ada bagi yang punya handphone tidak mumpuni dengan 3 aplikasi di Android, saya mengadakan alternatif untuk bisa tetap mengikuti BIMTEK dengan 3 aplikasi di laptop. Yang pertama yaitu BlueStack, yang kedua After Effects, dan ketiga Cinema 4D. Oke, langsung saja kita mulai di praktek yang pertama. Bisa dibuka. Nah, untuk scan 3D Bapak Ibu. Scan 3D yang simbolnya seperti ini bisa kita dapatkan di Play Store dengan cara mengetik Scan 3D. Nah, simbolnya seperti ini. Setelah kita buka, tampilannya akan seperti ini. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk kita mendesain sendiri objek 3D yang akan kita gunakan dalam augmented reality. Caranya, di pertama kali aplikasi muncul ada 3 tombol di sini, yaitu pertama New Model, lalu yang kedua My Model, yang ketiga Continue. Continue ini bila kita sudah mengambil foto sebelumnya, misal seperti ini. Lalu kalau modelnya sendiri yang sudah kita foto ada di My Model, seperti ini. Nah, ini contoh yang harusnya jika foto kita lebih banyak, hasilnya lebih rapi dan lebih detail Bapak Ibu. Nah, cara mengoperasikannya, pertama pilih New Model. Lalu ini bisa kita baca dulu tips dan best practice-nya. Kita geser ke kanan, yaitu pertama, objek yang ada di tengah, ini pastikan kita memotret dengan keliling yang pas, dengan jarak yang sama. Lalu berikutnya, ini. Jadi untuk angle kamera itu usahakan dengan posisi yang sama Bapak Ibu. Jadi misal ketinggiannya 5 cm, geser dikit 5 cm lagi, geser dikit 5 cm, baru foto. Dan begitu seterusnya sampai membentuk rotasi dari berbagai sisi objek. Lalu yang ketiga, jarak. Jarak ini juga perlu kita perhatikan, jangan terlalu dekat atau terlalu jauh. Nanti akan ada indikator foto yang mana ada titik-titik. Jika warna merah, titiknya mungkin posisinya belum pas. Kalau udah warna hijau, itu sudah pas. Jadi jarak juga berpengaruh. Lalu cahaya.
cahaya yang direkomendasi adalah cahaya lampu biasa, lampu omni. Kalau lampu sorot ini yang nggak direkomendasi karena bayangannya terlalu tajam. Seperti ini yang betul, yaitu lampu biasa yang diffuse atau menyebar pencahayaannya, sehingga bayangannya lebih soft dan warnanya yang tertangkap kamera lebih nyata hasilnya. Lalu selanjutnya, bukan HP-nya yang diam Bapak Ibu. Objeknya yang gerak, HP-nya yang diam. Melainkan kita yang bergerak mengelilingi objek. Agar nanti sistem yang mengkonversi foto jadi bentuk 3D itu lebih efektif. Jadi nggak ada nggak ada satu titik pun yang ketinggalan Bapak Ibu. Lalu berikutnya moving target. Ini kita kalau mau foto hewan, hewannya harus diam jadi patung. Jadi tidak direkomendasi untuk memotret hewan karena hewan yang diam itu masih bisa. Kalau hewannya bergerak atau berjalan itu nggak bisa. Nah, lalu berikutnya usahakan tidak memfoto objek yang transparan Bapak Ibu. Yang memantulkan cahaya atau yang tidak memiliki tekstur. Seperti kaca, cermin. Lalu berikutnya objek yang paling bagus yaitu yang memiliki tekstur. Seperti makanan, sepatu, patung atau sculpture, atau objek yang besar lainnya seperti candi dan sebagainya. Cuma kalau candi kan kita butuh berjalan ekstra dengan jarak yang pas keliling memutari candi. Next. Nah, kita langsung menuju ke prakteknya. Akan muncul seperti ini. Lalu kita coba cari objeknya. Nah, contohnya kita ambil objek yang ini. Boneka. Jadi ini karena meja saya kecil, saya contohkan beberapa aja. Kalau foto ini maksimal 20 foto. Oh, minimal 20 foto dan bisa lebih. Semakin banyak foto yang kita potret, semakin bagus hasilnya. Seperti ini. Pertama kali kita foto, belum ada tanda-tanda. Nah, setelah difoto, ini ada indikator warna hijau. Semakin hijau, titik-titiknya semakin bagus, Bapak Ibu. Nah, ini kita usahakan serapi mungkin sampai jumlahnya 20 foto. Jadi kita geser perlahan. Dan kalau nggak memungkinkan untuk kita bergerak ke sana atau ada tembok misal, itu objeknya boleh kita geser. Asalkan penanda yang warna hijau ini masih bisa ini. Jadi kita geser begini. Lalu kita paskan. Nah, kalau ini sudah hilang kameranya Bapak Ibu. Tapi ada bayangan samar-samar di sini. Kita ukuran yang sebelumnya. Nah, setelah dirasa pas, maka akan muncul warna hijau seperti ini. Kita potret lagi.
kita potret hingga jumlahnya 20 foto minimal. Diusahakan titiknya warna hijau agar jika sudah foto mencapai 20 atau bisa lebih, semakin banyak foto semakin bagus. Dan lalu setelah foto yang kita rasa sudah cukup, kita pencet tombol centang di pojok kanan bawah. Nah, ada 3 pilihan di sini. Ada basic detail, high detail, sama highest detail. Highest detail ini jika kita mempunyai spesifikasi handphone yang sangat RAM-nya besar dan prosesornya tinggi juga, ini akan mempercepat proses. Lalu ada yang high detail, ini yang spesifikasi handphone menengah, atau di basic detail kalau ingin hasilnya lebih cepat. Kita ambil contoh yang basic detail. Kita tunggu sampai 100%. Biasanya membutuhkan waktu antara 10 sampai 20 menit Bapak Ibu untuk membuat satu objek. Ini kita skip saja untuk mempersingkat waktu. Nanti hasilnya akan muncul di pojok kiri bawah, yaitu di My Model di sini. Nah, hasilnya bisa langsung muncul di sini dan bisa mulai kita tampakkan di Legacy Viewers atau Modern Views. Ini bebas kita pilih yang mana. Kalau ingin yang tampilannya lebih halus, pilih yang Legacy Viewers. Seperti ini. Jadi teksturnya lebih detail. Cuma kita aset fotonya kurang banyak. Jadi kurang rapi hasilnya. Nah, setelah itu kita bisa simpan modelnya di sini di pojok kanan atas. Ada simbol panah ke bawah di sini. Kita simpan sebagai OBJ atau objek. Nah, ini untuk kita ekspor ke Augment. Untuk kita tayangkan. Pilih ekspor. Nah, setelah diekspor, kita bisa melihat karya yang sudah kita potret tadi di file manager kita masing-masing. Atau juga bisa kita share Bapak Ibu. Di pojok kanan atas ada simbol share, lalu pilih share. Lalu di-upload di Sketchfab. Kalau ini kita harus punya akun dulu. Kita mendaftar di websitenya Sketchfab di www.sketchfab.com. Tapi lebih efektif kita pakai Augment karena di Augment bisa lebih fleksibel ini tanpa marker. Oke, kita lanjut skip. Kita masuk ke Augment Bapak. Setelah objek kita simpan di file manager, kita tinggal buka di Augment. Nah, di sini udah saya upload. Jika kita ingin mengupload lagi,
Caranya bisa kita kunjungi websitenya Augment. Atau nanti setelah kita upload bisa masuk di Explore Bapak Ibu. Dan ini my model. Kita klik. Dan keuntungan di Augment ini kita bisa membuat objek augmented tanpa marker Bapak Ibu. Jadi tanpa kertas ini kita juga bisa langsung menggunakan augmented reality. Jadi ini jenis markless atau tanpa penanda seperti barcode. Nah, untuk cara uploadnya kita pilih di pojok kanan bawah, pilih add model. Lalu di sini kita masuk ke akun kita. Ini kita uploadnya bisa lewat laptop atau langsung lewat handphone. Kalau lewat handphone kita ini kan dulu, masuk ke website dulu. Sebentar. Nah, seperti ini. Jadi kita uploadnya di website manager.augment.com. Di sini kita mendaftar dulu di create account. Kita masukkan email, username, dan password. Lalu ini dicentang untuk verifikasi. Kalau kita belum punya akun. Kalau sudah, kita tinggal login. Nah, seperti ini. Saya login dulu. Nah, setelah kita masukkan password, kita bisa login di sini di manager.augment.com. Lalu kita tinggal masukkan file yang tadi kita bikin di Scan3D. Caranya di My Model, lalu pilih Add Model di tanda plus. Lalu ini kita pilih kalau lewat handphone di file biasa. Lalu kita tinggal cari modelnya di folder Scan3D. Misal ini yang tadi kita bikin. Ini saya kompres jadi satu di file zip namanya, agar lebih mudah diupload. Nah, di exported model. Lalu ini yang sudah saya arsipkan. Lalu tunggu proses upload di sini di pojok kanan. Setelah berhasil terupload, maka akan muncul thumbnail fotonya. Dan ini kita bisa tambahkan satuan untuk ukuran bendanya. Bisa dalam berupa senti maupun meter. Yang senti, lalu kita pilih confirm unit. Nah, maka dua botol yang pertama yang sudah saya upload, yang kedua ini yang barusan saya upload. Ini kita cek lagi, cek kembali ke
aplikasi Augment di sini. Nah, ini kita refresh. Nanti kita akan muncul dua model kita. Dipilih all. Nah, ini dua. Yang satu yang sudah saya upload sebelumnya, yang kedua yang barusan saya upload. Dan ini apakah benarnya sama atau enggak. Seperti itu. Nah, ini ada dua botol. Yang pertama yang sudah kita upload barusan, yang kedua yang tadi saya upload duluan sebelum kita memulai webinar ini. Oke, untuk Augment dan Scan 3D, ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Saya kembalikan lagi ke Bu Wahyu Indah untuk Terima kasih Mas Jaka untuk waktunya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan peraturan yang sudah disampaikan oleh Bu Gesra tadi di awal mulai kegiatan. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan dengan cara raise hand atau menulis pada kolom chat room. Monggo, dipersilahkan. Bu, ada yang angkat tangan, dicek Bu, ada itu. Bentar. Nggak nampak di sini. Di sini nggak nampak, Bu Gesra. Coba harus buka yang anu. Ini ada Bu Ika Anggriani angkat tangan nih Bu, Bu Saima. Mungkin Kemudian, bisa dibantu Bu Gesra. Di sini harus geser. Oke, sebentar ya. Bentar. Silakan Ibu Koma Widyastuti. Silakan Bu. Monggo Ibu yang sudah diberikan kesempatan, silakan untuk bertanya. Silakan Bu, sudah buka menunya, suaranya mana? Bisa dibuka itu mute-nya? Sudah. Ya, Ibu Komang, kameranya sudah saya buka. Silakan bertanya Ibu. Monggo Ibu. Silakan. Pak Abdul Halik. Iya, Pak. Pak Abdul Halik juga. Bisa dimulai Pak Abdul Halik. Jadi bagaimana pandangan saya itu ada di video sebelum video ini, silahkan dilihat secara langsung. Dan kalau ternyata sudah ada termasuk orang-orang yang saya baca apa. Maaf Bapak, mohon diulangi, suaranya sangat kecil sekali dan nggak jelas. Silakan subscribe dan sisi, dan saya akan coba buka tandanya sehingga kita semua akan bisa. Tidak kode yang di bulat. Kalau kalian apa sih? Mereka berdua mengulangi sebuah video yang akhir-akhir ini baru muncul, baru launching saat video ini dibuat. Banyak sekali yang berharap saat Palestina sudah nggak bareng lagi dengan Israel, cocok juga. Diketahui
sekitar 2 minggu yang lalu. Mereka katanya tertangkap basah dan pergi nonton dan Kayaknya televisi, Bu. Apa itu. ini kok Suara televisi? Ditutup aja Bu Indah. Itu. Apa kita jawab yang ada di kolom chat aja ya, Bu? Iya. Pak. Iya Mas ya. Mungkin bisa Mas Jaka, dikirim. Mas Ya. Jaka. Dari Ibu Santi Pateme ini, Mas. Bu Ya. Santi Pateme. Ha. Monggo Bu Santi, silahkan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Mau bertanya, ini maksimal harus berapa objek yang diambil? Kemudian apakah scan 3G ini harus digabungkan dengan augment atau bisa digunakan secara terpisah? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Santi. Yang pertama, untuk minimal foto yang kita ambil untuk bisa membuat suatu objek di scan 3D minimal 20 foto, Ibu. Dan maksimalnya bisa sampai 100 lebih. Semakin banyak foto yang dari berbagai angle atau sisi, itu semakin bagus nanti, semakin detail hasilnya. Lalu apakah scan 3D ini harus dengan augment? Enggak, Bu. Jadi scan 3D ini kita bisa khususkan untuk mengambil objek, membuat benda dalam bentuk 3 dimensi. Lalu augment ini salah satu viewer saja atau untuk menampilkan objek kita. Bisa juga di-upload di assembler. Tapi kita harus mengajukan diri dulu di assembler untuk jadi kreator di situ, Bu. Jadi yang paling mudah untuk kita upload dan kita gunakan sementara ini pakai augment. Ini jawabannya. Lalu objek yang sudah kita bikin di scan 3D ini bisa kita gunakan di laptop. Nanti kita hubungkan dengan Cinema 4D atau dengan aplikasi sejenis. Dan itu bisa kita manfaatkan untuk konten pembelajaran. Misal di PowerPoint, di Word, di Excel, dan sebagainya. Seperti itu, Ibu. Bisa dilanjut, Mas Jaka? Iya, bisa. Oke. Selanjutnya dari Ibu Suremi. Izin bertanya, HP saya tidak bisa mendownload 3 aplikasi yang direkomendasikan. Apakah aplikasi ini bisa menggunakan laptop? Monggo, Mas Jaka. Oke, saya jawab pertanyaan dari Bu Suremi. Untuk handphone yang spesifikasinya kurang maksimal untuk ini, untuk 3 aplikasi 3D augmented, kita bisa tetap mengoperasikan aplikasi tersebut memakai laptop dengan aplikasi yang namanya BlueStack. Nah, nanti di sesi berikutnya setelah ini, mungkin ada jeda waktu sholat asar ya, Ibu? Siap, nggih. Ya, Permintaan nah, peserta. siap. Nah, setelah sesi Android yang 3 tadi, kita akan masuk ke sesi yang memakai laptop. Yaitu salah satunya ada BlueStack. Nah, ini gimana cara kita menjalankan aplikasi Android lewat laptop. Lalu berikutnya ada After Effects dan Cinema 4D. Tapi yang saya tekankan di sini mungkin BlueStack sama Cinema 4D dulu karena After Effects ini butuh penjelasan ekstra mungkin. Yang di pertemuan pertama, di hari pertama sudah saya tunjukkan contoh Pak Putu yang dari Bali, Putu Ambon, dengan background latar hijau itu mengganti background untuk presentasinya. Begitu Ibu, Bu Suremi. Kita cut menit keberapa, Mas Jaka? Sisa Mungkin 4 satu menit ini pertanyaan lagi bisa. satu pertanyaan lagi. Iya. Dari Pak Sofyan Hadi, Lombok.
Apa fungsi scan pada aplikasi Augment? Gimana, Bu? Fungsi scan pada aplikasi Augment. Fungsi scan. Fungsi scan pada aplikasi Augment ini sama seperti di Assembler, Pak. Jadi kita scan kode seperti ini, namanya QR code, dan nanti muncul objek yang kita scan ini. Misal di sini kan ada link. Kalau kita scan, linknya berupa objek nanti, Pak. Begitu, Bu. Untuk sementara, para peserta, kita break sebentar sampai dengan 15 menit untuk salat. Cukup, Bapak Ibu? Oke. Bagaimana, Bapak Ibu? Untuk menjawab bisa diaktifkan, Pak, Bu, mikrofonnya. Cukup, Bu. Inje, siap. Kita Nggak usah keluar. betul. Jadi kita break sebentar Nggak usah sampai keluar. Oke. Nggak usah keluar, tapi dibiarkan nih, Bu, Iya. supaya nanti Kita nggak break kesulitan sebentar masuk. sampai dengan pukul 15 ya Bapak Ibu. Waktunya sudah. Monggo yang penting kan 15 menit setelah Ba'da Asar Ibu Pak. Nggih. Nggih, monggo dipersilakan mulai saat ini. Nggak usah keluar enggak apa-apa. Iya, tetap diaktifkan mungkin. Iya. Silakan. Ya, kami di Pekanbaru belum masuk waktu Oh, sholat. belum. Nanti izin sebentar enggak apa-apa ya Ibu, Bu Asneli. Kami di Papua sudah lewat waktunya. Tetapi kenapa masih cerah Pak Fauza? Pak Suremi? Pakai ini, Pak. Cerah Pakai terus. virtual background itu. Bu Pakai Puji, background, Bu. Ibu Asnaeli di Rio, monggo mic-nya bisa di Mas Jaka. Papua sudah jam 5. Mas Jaka mungkin bisa untuk sambil nunggu teman-teman yang lagi sholat iya. Indonesia bagian barat, sampai Ya. tampilkan video proyeksi Oh iya, Bu. supaya sambil nunggu kan. Oh, oke, terima kasih. Oh, ini kan setting webinar nih, Bu, biar bisa masuk kemarin kan. Nah, jadi kalau misalnya yang masuk lebih awal, ada sekitar 20 orang bisa masuk. Tapi kan Ibu dengar kan sekarang ini kan. Ini kan webinar yang begitu nih, Bu. Kalau sistem webinar itu, yang sistem webinar ini kan yang beli nih. Kemarin kan aku kemarin beli juga. Kan yang istilahnya. Suaranya digedein dikit Mas Jaka. Suara musiknya Mas. Bapak Ibu, ini kegiatan kogisi yang dilakukan di beberapa wilayah.
silakan ya. Mungkin kesimpulannya ya kayak kemarin aja nggak apa-apa. Oh iya, tak pendekkan lagi. Ya udah, makasih. Suaranya enggak ada, Bu. Suara musiknya, Bu. Bunda. Halo, gimana saya? Suara musiknya enggak ada. Memang enggak ada musiknya. Absennya sekalian, Bu. Bisa sekalian, Bu. Oh, Bapak Ibu sambil menyaksikan kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Ketua Umum Pogipsi mendatangi wilayah-wilayah di Indonesia. Mohon perhatian untuk mengisi link chat, mengisi link daftar hadir di chat, supaya nanti tidak gaduh di akhir sesi. Kemudian yang berikutnya, mengingatkan Bapak Ibu, kegiatan selanjutnya setelah kegiatan ini akan diadakan webinar PTK. Kalau Bapak Ibu berminat, nanti akan di-share di grup untuk link pendaftaran dan informasi selengkapnya. Terima kasih. Daftar hadirnya isi di mana ya, Bu ya? Sebentar, Bu ya. Iya. Halo. Iya, Ibu. Ya, sudah boleh isi daftar hadirnya, Bu? Sudah diisi, Bu? Di mananya ya? Di bagian share-nya itu? Sebentar di Oh iya, iya. chat. Saya hubungi dulu yang di WA. Iya. Ini di WA. Oh, di WA aja. Iya. Saya buka di WA dulu ya, Bu. Iya, Bu. Di room juga bisa isi tuh, Bu. Apanya, link absennya sama aja. Oh iya. Nyalep kanan kini gitu loh. Ya itu Bu Haja sudah ada link absennya, Bu, di room langsung diklik. Silakan Bapak Ibu yang di kolom chat Indonesia Timur dan Indonesia Tengah sudah lewat waktu sholat, jadi silakan isi absensi, Bu, Bapak. Sambil nunggu teman-teman di Indonesia bagian barat. Sudah tak isi semua, Bu. Oh iya. Indonesia bagian barat setengah 4, Bu. Bentar lagi masih ada waktu setengah jam lagi. Baru sholat. Ini setengah jam lagi. Bu Haja mungkin bisa nanti ditampilkan sejenak. Jangan deh. Untuk Absen yang dulu, cek. kegiatan PTK Bu Haja. Ada kelihatan. Tanda tangan aja. Tahu saya. Melok sekarang tak? Iya. Mau tangan. Clear. Oh, ulang clear. Tanda tangan nih, Bu. Aku lihat.
Tanda tangan. Oh, Gue ketawa, bagus lah. Bayang. Udah lengek hilang. Mohon maaf Bapak Ibu yang ada kegiatan lain, mungkin di mute ya. Speakernya di mute supaya pembicaraan Ibu dengan tersayang di samping Ibu tidak kedengaran umum. Terima kasih. Dimatikan mic-nya Bu kalau Ibu ngobrol. Ya Bu, nggih. Ya, maaf Pak ya, maaf Ibu. Ya, terima kasih.